sebagai karunia Allah cenderung dengki. Silakan kalau ingat orang tua, terus bayangkan bagaimana ketika kita di rahim ibu, 9 bulan, ibu mual, muntah, berat ketika mau melahirkan, seperti meregang nyawa, sudut antara hidup dan mati. Bayangkan ketika kita waktu kecil, diurus, diselimuti, didekap, waktu sakit, seakan mau menukar nyawa agar kita panjang umur. Nah, kemampuan kita untuk menafakuri jasa dan kelebihan orang lain, terutama orang tua, guru kita, hakul yakin itu akan melembutkan hati, karena itu bagian dari syukur. Ketidakmampuan kita melihat, mengakui, dan membalas budi jasa orang, itu adalah kegagalan pertama dalam bersyukur. Yang kedua, B-nya adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Kita bukan malaikat, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Pasti itu, ya. Karena kalau kita tidak punya salah, kita akan dimusnahkan oleh Allah, diganti dengan yang punya salah dan bisa tobat. Oleh karena itu, kalau kita melihat kekurangan dan kesalahan orang, kita harus langsung menjadi ladang amal bagi kita untuk belajar. Misalkan ada yang sombong, ada yang suka telat terus, ada yang petantang petenteng, ada yang pelit. Itu adalah ilmu dari Allah agar kita tidak melakukan hal yang sama. Mungkin kita pernah ditipu, kita pernah dibohongi, pernah dimaki-maki, pernah dibully, pernah janjinya tidak ditepati. Semua itu bukan jadi ladang dosa, tapi ladang amal bagi kita, ladang ilmu. Ilmu kita jadi sumpah, saya tidak akan melakukan keburukan yang sama. Jadi kita akan terjaga dari satu keburukan karena ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Juga ladang amal untuk dimaafkan, ditutupi aibnya. Kalau bisa kita maafkan sebelum dia meminta maaf. Itu lebih utama dibanding memaafkan sesudah orang minta maaf. Bukankah kita juga mau dimaafkan? Halo? Mau nggak kita dimaafkan sebelum kita meminta maaf? Nah, kalau kita membuat salah dan kita mengharapkan orang lain bijak ke kita, diantaranya ya, kalau kita bikin salah, kita berharap orang lain bisa memaafkan. Benar? Kita berharap orang lain menutupi kesalahan kita, dan kita berharap orang lain bisa membantu kita jadi lebih baik. Dan kita berharap orang lain mendoakan kita supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan tidak mengulangi kesalahan. Kalau itu kita inginkan pada diri kita, kita lakukan kepada orang lain, hadirin. Karena sama, standar kok. Perasaan manusia itu standar. Jadi kalau ada orang berbuat salah itu betul-betul ini ladang ilmu, ladang pahala, ladang kemuliaan bagi kita. Bukan ladang dosa. Bukan ladang busuk hati, bukan ladang dendam. Karena bagi orang yang beriman tidak ada yang rugi. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Semuanya baik, semuanya baik. Kalau menyikapinya baik. Satu, berani mengakui kelebihan jasa orang lain. Kebaikan orang lain. Dua, bijak terhadap kekurangan, kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga, L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri sendiri. Salah satu yang membuat hidup ini tidak bahagia adalah kita sering merasa sudah baik. Kita merasa berjasa. Kita ingat-ingat jasa kita. Kita sebut-sebut. Kita nuntut orang lain mengakui jasa kebaikan kita. Itu yang membuat Allah tidak suka kepada kita. Mengapa? Karena bukan kita yang berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada hambanya dan kita jadi jalan diuji. Ini masjid, ini pasti ciptaan Allah masjid ini. Siapa yang nyumbang, itu Allah membangun masjid lewat hambanya. Kalau dia merasa berjasa, dia merasa sudah berbuat, hilang pahalanya, tinggal sengsaranya. Seperti kita nolong anak yatim. Itu rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kita menyampaikannya. Hanya jadi jalan. Kalau kita ikhlas, barulah kita bahagia. Barulah kita dapat pahala.
Tapi kalau kita merasa saya yang sudah menolong anak yatim, saya yang sudah memberikan rezekinya, saya yang menyekolahkannya, dijamin tidak akan bahagia itu. Karena Allah nggak suka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karunia apapun yang ada padamu itu dari Allah. Makanya nih para bapak-bapak, Pak, jangan merasa berjasa. Saya sudah menafkahi keluarga. Saya sudah membanting-banting tulang. Saya sudah memeras-meras keringat. Udah enggak usah ngomong. Itu kan amal kita. Mau apa dipamer-pamer. Itu kan bukan kita yang membagi rezeki. Itu sudah rezeki Allah untuk keluarga. Lewat kita. Jangan sok merasa berjasa. Demikian para pemimpin. Saya sudah capek memimpin ini. Enggak lah. Allah sebetulnya yang memberikan semua karunia. Kita cuma jadi jalan. Maka berhentilah mengingat-ingat jasa sendiri. Berhentilah mengaku-ngaku. Apalagi ngomongin kebaikan kita. Ini tidak ada guna sama sekali. Orang tidak akan pernah simpati kepada kita dengan banyaknya omong tentang jasa dan kebaikan. Tidak ada. Kalau orang sudah sibuk mengangkat-ngangkat dirinya, yang terjadi adalah Allah membuat orang lain itu tidak suka kepada kita. Coba kita bertemu dengan seseorang yang memamerkan jasa dan kebaikannya. Apa kita jadi simpati atau tidak? Tolong dijawab hadirin ya. Bang? Tidak. Setiap orang memamerkan dirinya, oleh Allah dibalikan hati para pendengarnya itu jadi enek. Udah pahala hilang, hati sangat tidak bahagia, orang lain pun tidak suka. Maka lakukan, lupakan. Lupakan saja. Memang ada yang disebut tawasul dengan amal. Tapi itu kepada Allah. Bukan ke makhluk. Ada hadisnya sahih ya. Yang orang di gua itu. Ya Allah, sekiranya engkau menerima amal ini. Tapi nggak cerita ke orang. Itu ceritanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang terakhir adalah. L-nya. Lupakan. Lihat kekurangan dan kesalahan sendiri. Nah ini kita suka kehilangan waktu karena fokus kepada kesalahan orang. Bukan tidak boleh, karena kita juga diamanahi ya. Untuk bisa berdakwah, membantu, memperbaiki. Pasti kita juga akan melihat kekurangan kesalahan pendamping hidup, anak-anak, teman-teman. Tapi ingat baik-baik, semua itu tidak akan efektif kecuali diawali dengan melihat kekurangan diri sendiri. Percayalah hadirin, sehebat apapun nasihat kita kepada keluarga, itu tidak akan efektif kalau kita tidak mengawali menasehati diri sendiri. Kegagalan utama di dalam menasehati orang adalah mulutnya tidak cocok dengan kelakuannya sendiri. Kenapa bapak-bapak sering tidak ada wibawa di hadapan istri dan anak? Sebab istri, anak udah tahu modal suaminya. Nggak cocok nih nasihatnya dengan kelakuannya. Kenapa ada orang yang tidak efektif nasihatnya padahal baik? Karena yang dinasehati tahu. Ini orang nggak cocok nih. Nah agar kita bisa jadi jalan orang lain berubah, kita harus nasihati diri sendiri. Dan di antara kekuatan kita bisa memperbaiki diri adalah berani jujur melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Orang yang hanya sibuk dengan kekurangan kesalahan orang nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Karena memperbaiki orang juga tidak efektif. Karena memperbaiki diri aja enggak, bagaimana memperbaiki orang? Kita harus niatkan, kita harus bagian dalam dakwah, tapi dakwah itu diawali dengan memperbaiki diri sendiri. Makanya tidak bisa orang memperbaiki diri kecuali orang yang paling mampu jujur melihat kekurangan kesalahan dirinya sendiri. Ayo hadirin, jangan sampai kehabisan waktu mikirin kejelekan pendamping hidup kita. Karena itu tidak efektif. Kita tidak bisa memperbaiki. Bapak susah kita ini memperbaiki istri kalau kita tidak memperbaiki diri. Jangan sibuk memikirkan kekurangan tetangga kita. Di akhirat kita tuh masing-masing. Sibuklah memperbaiki kekurangan diri, barulah kita akan manfaat buat tetangga.
Kalau kita terus memikirkan orang lain, tidak ada gunanya kalau kita tidak sungguh-sungguh memperbaiki diri. Oleh karena itu sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang budiman, jangan sampai makin tua teh nggak makin matang, nggak makin dewasa ya. Makin tua ini seharusnya kita makin kenal siapa diri kita. Makin ajeg, makin mantap. Kalau hanya jadi tua sih tidak perlu repot-repot amat karena tua sendiri. Tapi menjadi matang, dewasa, bijaksana, itu tidak cukup dengan bertambah tua, tetapi harus karena bertambah ilmu dan bertambah mujahadah, bertambah kesungguhan melatih dan memperbaiki diri. Ini tidak bisa begini saja. Ini dengar ceramah ini derajatnya paling tinggi paham ini. Pertama tahu, yang kedua paham, tapi untuk bisa itu harus dilatih. Dilatih itu harus ada target, harus ada fokus, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Jadi untuk bisa jadi baik itu tidak cukup dengan hanya belajar ilmu, tidak cukup. Untuk jago berenang tidak cukup hanya mendengar teori berenang, harus masuk ke dalam air. Ikan minum air, kepala pusing, telinga kemasukan air, kadang hidung, itu adalah bagian daripada menuju ahli berenang. Nah, mudah-mudahan ceramah-ceramah ini juga sebetulnya hanya sekedar memotivasi untuk membuat sebuah target. Target pertama, saya harus menjadi orang yang berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang. Target selanjutnya, saya harus menjadi orang yang bijaksana terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Target selanjutnya adalah saya harus menjadi orang yang bisa melupakan jasa dan kebaikan diri sehingga ikhlas, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Dan target selanjutnya adalah saya harus fokus melihat kekurangan diri sendiri dalam upaya tanggung jawab saya memperbaiki yang lain. Tak ada orang yang bisa manfaat bagi orang lain tanpa izin Allah, dan izin Allah biasanya diberikan kepada orang yang gigih memperbaiki diri. Ibda bin nafsik. Mudah-mudahan 2B2L ini bisa menjadi target mujahadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kalau kita lakukan ikhlas, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikagumi orang, kita lakukan ini sebagai amal ibadah, mudah-mudahan Allah lebih memudahkan kita. Apakah respon orang cocok atau tidak dengan yang kita inginkan, itu bukan urusan kita. Yang penting perjuangan kita diterima oleh Allah, jadi amal soleh. Demikian para pendengar yang baik, juga Bapak Ibu yang berada di masjid, semoga ada hikmahnya. Hari ini jam 10 di Masjid Al-Latif. Silakan ke Pasaraya Blok M Jakarta. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan pun pasti untuk dirinya sendiri. Jadi sederhana hidup ini, hadirin. Makanya kalau kita ingin dapat kebaikan dalam hidup ini, ya sudah cukup kebaikan aja lah. Berprasangka baik ke Allah, juga ke orang beriman, berpikir baik, berkata baik, bersikap baik. Bahkan terhadap orang yang bersikap kurang baik. Dan kalau kita berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan.
Surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi maaf ya, misalkan kita nolong orang, itu sudah selesai kita di sana. Dia mau berterima kasih atau tidak, dia mau balas budi atau tidak, langsung aja kita ingat, ini adalah kebaikan, udah ada di sisi Allah. Dia tidak berterima kasih, oh nggak ada masalah bagi kita. Kalau kita tidak berterima kasih, itu masalah bagi kita, karena kita kufur nikmat. Tapi kalau orang tidak berterima kasih kepada kita, itu sama sekali nggak ada masalah bagi kita. Orang tidak mengakui kebaikan kita, nggak ada masalah. Orang tidak menghargai kebaikan kita, nggak ada masalah. Orang meremehkan, mencela kebaikan kita, tidak ada masalah bagi kita. Karena tidak akan mengurangi balasan dari Allah. Pasti ada balasannya pada waktunya, dalam bentuk yang pas, waktu yang pas. Jadi kalem saja, fokus saja, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena itu pasti ada catatannya, ada balasannya pada waktunya. Enak tidak hadirin? Jadi kalau ada orang yang nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Udah ada kok di sisi Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak balik dari dia, tidak apa-apa. Dia menghina, mencaci kita, nggak apa-apa juga, ya. Karena semua yang kita lakukan kalau ikhlas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu terus dibaca, hadirin. Ini untuk menambah keikhlasan kita. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan begini kita akan lebih menikmati kebaikan yang ikhlas. Karena biasanya kebaikan itu akan luntur ketika kita jengkel. Saya udah nolong, dia tidak berterima kasih. Saya udah bantu, malah dia cuek saja. Saya sudah berusaha sekuat tenaga nolong dia, dia malah meremehkan kebaikan saya. Nah kalau gitu, kita belum berbuat baik yang ikhlas. Hadirin harus tahu kuncinya, karena boleh jadi Allah menguji kebaikan kita tuh dibalas dengan sebaliknya. Karena kita ingin dihargai oleh Allah, dibuat aja dia tidak menghargai. Karena kita ingin diterima kasihi, kan Allah tahu isi hati kita. Dibuat saja dia tidak berterima kasih. Karena kita ingin dikagumi, dibuat saja orang malah jadi enek ke kita. Nah ini karunia Allah bagi kita, supaya makin teruji keikhlasan kita. Nah bagaimana kalau kita udah berbuat baik dan orangnya berbuat kurang baik ke kita? Ini jawabannya. Surat Fussilat ayat 34-35. Fussilat ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Jadi akan ada suatu saat
kita bertemu dengan orang-orang yang bersikap kurang baik kepada kita. Baik kata-kata, raut muka, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin kualitasnya meninggi di sisi Allah, tadi idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara sikap yang lebih baik. Nah, dengan seperti ini nanti Allah yang maha melihat ngebulak-balik hati itu. Yang tadinya sebel ke kita, yang tadinya benci ke kita, mudah bagi Allah menjadi sayang ke kita. Karena hati itu dibulak-baliknya oleh Allah. Nah, syariatnya adalah hadiah bagi orang yang senang menyikapi orang yang bersikap buruk dengan kebaikan. Tapi nggak bisa begini, kecuali orang yang satu apa? Sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang paling gigih menahan diri. Sabar itu kan intinya menahan diri, mengendalikan diri, sehingga dia kalau bersikap, dia keluarkan apa yang paling Allah sukai. Jadi mau ngomong, tahan, pikir, ini omongan saya manfaat atau tidak, benar atau tidak, perlu atau tidak. Nah, inilah kemampuan ketika yakin perlu, ini manfaat, ini maslahat, keluarlah kata-kata itu. Nah, menahan diri ini sabar. Sehingga nanti yang keluar adalah yang terbaik. Ini tidak sesederhana dengar ceramah ini. Dan tidak sesederhana bicara ceramah ini. Bicara gampang hadirin. Ya, buktinya kemarin waktu Twitter AA ada yang bajak tuh, ya. Kan bagaimana isinya, lebih baik ini Twitter hoax ya, lebih baik jangan dipenggal, ini bisa dipenggal, ini jadi bisa ngaco lagi nih. Jadi dalam hoax itu lebih baik milih pemimpin koruptor tapi muslim daripada memilih pemimpin jujur bersih tapi kafir. Nah, ini hoax langsung saya potong-potong ya, bisa ada yang menggali ini. Nah, ini kan gak mungkin saya ngomong itu kan tidak benar omongan itu. Kalaupun mau ngomong, lebih baik memilih pemimpin muslim yang baik, jujur dibanding muslim yang korupsi. Kalau mau tentang agama, lebih baik memilih pemimpin muslim yang ngerti dibanding non muslim, gitu. Jadi beda coupling antara muslim dengan perilaku, yang satu akidah, yang satu perilaku, ya. Nah, pada waktu baca itu langsung aja dibalas, ini hoax, tulisan seorang penjahat, penipu, waduh, pengecut, pasti ada balasannya. Pas sudah ditulis dibaca lagi, meninggal lagi ya, yang nggak cocok dengan ceramah, akhirnya ganti lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa reaksi kita itu menunjukkan kualitas kesabaran kita. Oh, saya baru tahu nih, sebetulnya udah lama juga tahu ya, bahwa saya masih jauh dari kesabaran yang semestinya. Ceramah mah mudah tentang sabar, tapi praktek itu akan terlihat pada waktu diuji. Makanya kalau ada orang yang ngomong jelek, berkata buruk ke kita, kita langsung ingat, ini adalah ujian dari Allah untuk naikkan kualitas kita. Apa sih misalkan, hei monyet kamu, apa jawaban kita? Naon cile, kan gak bagus, tidak nyambung hadirin. Kalau orang ngomong jelek, langsung kita suka ingin ngomong jelek juga. Padahal kalau mau sabar, kita disebut monyet, kita bukan monyet. Kenapa kok orang bisa nyebut monyet atau berkata kotor, kasar ke kita? Ini saya dapat tulisan, mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga bagi para pendengar ya. Kenapa orang berkata kasar ke kita? Kan orang berkata kasar di kalangan remaja itu ada dua jenis. Satu, orang yang berkata kasar ketika dia marah. Nah, kalau orang yang kasar ketika marah. Yang kedua, dia ada juga orang yang berkata-kata kasar supaya diterima di lingkungannya.
Misalkan nyet orang yang lihat mana itu ucing, merak, naon sih ngomong merak. Nah, karena kalau dia nggak ngomong kasar, dia nggak diterima oleh lingkungannya. Itu sebetulnya bukan dia yang sesungguhnya, tapi dia ingin diterima. Nah kalau yang tiap marah ngomong kasar, jorok atau apa, nah itu udah jadi bagian dari dirinya, ngerti kan? Ya. Tapi kalau ada nih remaja yang supaya diterima oleh lingkungannya, dia jadi sama. Misalkan yang dari Tasik gaul dengan santri yang dari Jakarta, ingin kelihatan supaya dia orang Jakarta. Lu dari mana? Gue dari Tasik Malaya misalkan. Nah, kenapa begini? Karena dia cari perhatian supaya diakui oleh teman-temannya. Nah, pada waktu kita ngomong jelek, ngomong kasar, itu pasti orang juga akan menilai kita. Dan dia akan jauh lebih kasar lagi. Mengerti ya, Dirin? Jadi kalau kita ngebiasakan ngomong kasar, nah orang lain itu akan ngomong kasar juga ke kita. Ngomong jelek juga, ngomong jorok juga ke kitanya. Artinya kita yang mengundang orang lain merendahkan diri kita. Artinya kalau kita ngomongnya jelek, kasar, kotor, itu kita sedang menghinakan diri kita dan membuka peluang orang lain menghina kita. Tapi kalau kitanya ngomongnya baik aja, kita sedang menghormati diri kita dan orang akan segan kepada kita syariatnya untuk ngomong jelek. Kalaupun dia ngomong jelek dan kita tetap ngomong baik gitu ya, itu udah ngebalik sendiri kepada yang ngomong jelek. Betul? Sok, monyet. Bukan kan. Saya tikus, sama aja hadirinnya. Saya orang. Nah, jadi harus hati-hati sekali, kita harus menyadari bahwa perbuatan buruk kita tuh efektif akan buruk kembali kepada kita, ya. Jadi gimana dong kalau ada orang yang bersikap kurang baik? Ya kita tetap baik, ngedoakan baik. Apa sih susahnya kita tetap tersenyum kepada orang yang melotot ke kita? Teori gampang, tapi jengkel mah tetap keluar, ya. Nah latihlah. Pokoknya kalau ada situasi yang gak enak, ini adalah karunia Allah. Bagaimana kalau aib kita dibuka? Gini hadirin, tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka kalau aib kita terbuka, itu pasti sedikit. Ini adalah karunia Allah agar kita bisa tobat. Bahaya tidak aib terbuka? Tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak tobat. Nah banyaknya orang lebih takut aib kebuka daripada takut tidak diampuni Allah. Kalau aib kita kebuka, ya sudah terima, ini bagian dari karunia Allah supaya kita punya pintu tobat. Ada yang SMS, tiba-tiba SMS-nya salah nomor, misalkan jadi ke AA, ini kebetulan bukan? Jawab hadirin. Salah kirim kebetulan bukan? Nah ini Allah yang ngatur supaya jadi kalau gening kakeknya pakai sayang-sayangan terhadap cucu ternyata. Nah hadirin, kita salah kirim itu bagian daripada cara Allah ngebuka yang membuat kita bisa tobat. Jadi jangan takut, kalau salah akui salah. Saya salah, saya siap menerima sanksi. Gak usah banyak berkelit ya. Tidak selayaknya saya berbuat begini, betul-betul ini kesalahan saya. Tobat. Wah, gara-gara saya kebuka aib saya jadi dihina. Itu bagian dari penggugur dosa. Disakitin orang, dihina, dipermalukan, orang jadi mencemooh, kita kan jadi tertekan, jadi sedih, jadi remek hati itu. Nah ini bagian dari kafarah, penggugur dosa, karena ada dosa yang tidak rontok kecuali dengan disakitin.
Kan istighfar kita kurang mantep. Nah, supaya rontok itu dosa harus ada yang nyakitin. Ya, bagian daripada bisa sakit lahir, bisa sakit hati. Itu penggugur dosa. Kalau ridho, kalau istighfar yang apes itu udah dia disakitin, enggak tobat-tobat. Oh, ini namanya bebal. Ini penderitaannya bakal panjang dan kehinaannya juga bakal langgeng. Ayo kita tolak keburukan dengan sikap yang lebih baik. Nanti Allah akan merubah orang-orang yang bersikap buruk itu, oleh Allah dirubah hatinya jadi baik. Jadi kalau kita berbuat baik, misalkan ini ya, di rumah atau siapalah dalam keluarga ada kakaknya terus aja ngeyel, gak apa-apa, baik aja terus adik tuh ke kakak. Tapi kakak saya gak menghargai kebaikan saya. Ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Selalu ingat, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini pasti dilihat Allah. Allah sudah mencatatnya dan Allah akan membalasnya pada waktunya. Terus aja begitu. Sama, seorang istri yang ikhlas berbuat baik atau seorang suami yang ikhlas berbuat baik kepada pendamping hidupnya, tapi tetap nggak dihargai, nggak apa-apa, terus aja berbuat. Doa sabar itu kan ada batasnya, ya buat yang mau membatasi. Bagi yang mau keridhaan Allah tidak ada batasnya berbuat sabar, karena sabar itu kan bukan pasrah. Sabar itu mengendalikan diri, menahan diri agar selalu tetap ada di jalan yang disukai Allah, itu sabar. Jadi kalau membatasi berarti kita membatasi kebaikan. Enak hadirin dengarnya? Silakan Ustadz kalau mau baca apa. Tes. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang berbaur dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan yang diperbuat oleh mereka akan memperoleh pahala yang lebih besar daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan ia tidak bersabar menahan kesusahan yang ditimbulkan oleh mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang dicabut kelembutannya, maka tercabutlah kebaikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang tercabut kelembutan di hatinya, maka tercabutlah kebaikannya. Memang orang yang kasar, bengis, kita juga akan simak ayat betapa kekasaran, kebengisan, sikap yang tidak baik itu benar-benar tidak akan berbuah apa-apa selain orang jadi jauh. Ada orang yang lembut tapi hatinya keras. Ini juga tetap tidak nyaman. Karena kelembutan yang asli itu datang dari hati, bukan datang dari raut muka, sikap. Apa cirinya? Yang datang dari hati, lembut yang dari hati dengan lembut yang topeng, ciri-cirinya sederhana, kayak bunglon, beda-beda. Kalau orang yang baiknya dari hati, dalam kondisi apapun tetap baik. Tetapi kalau yang baiknya dibaik-baikin, ya, baik untuk dipuji atau baik bungkus, baik kemasan, itu baiknya itu enggak konstan. Jadi kalau ada misalkan wartawan baik, begitulah ya, petok, begitulah hadirin. Ya maaf hadirin, ini membangunkan santri yang ahli tahajud. Silakan Ustaz. Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap keras, berhati kasar, bersikap kasar, berhati keras, ya, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Dengar hadirin. Jadi kalau orang hatinya udah keras, kasar gitu ya, keras, membatu, itu orang-orang nggak bisa dekat. Ini di Hong Kong ada anak yang sakit karena pembantunya, pengasuhnya pulang ke Indonesia. Ini dibesarkan oleh pengasuh. Orang tuanya kaya, nanya, kenapa? Saya yang melahirkan, saya yang membiayai, tapi anak ini tetap sakit. Dan kata dokter, obatnya adalah ketemu dengan pengasuhnya. Nah, rupanya pengasuhnya ini hatinya lebih lembut, lebih sayang daripada ibu kandungnya yang melahirkannya tapi kurang kasih sayang kepada anaknya. Anak itu lebih membutuhkan hati orang tuanya dibanding uang, topeng, gelar, pangkat, jabatan orang tuanya. Nah, makanya ini tadi kalau orang jauh itu pasti karena hatinya yang keras. Halo? Jelaskah? Jadi lembutnya bukan lembut-lembut tapi hati tuas, gak bisa. Makanya akhwat, mana akhwat di belakang? Maukah punya suami yang kasar? Maukah punya suami berhati keras? Jawab. Apalagi suami. Karena keindahan itu berbanding lurus dengan kelembutan hati, bukan kelembutan kemasan, ya. Karena kan ada yang sengaja ramah sebagai pekerjaan, ada yang sopan sebagai pekerjaan, tapi ada yang sopan ramah sebagai ibadah. Pasti beda. Nanti kalau yang ramahnya kerjaan bunglon, senyum misalkan ya, selamat datang. Giliran nggak ada, manyun dia. Karena dia senyumnya adalah untuk bekerja. Tapi yang senyumnya sebagai ibadah, dia nggak akan beda-bedain orang. Masya Allah. Ya begitulah hadirin, saya ingin bicara bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak akan kemana-mana, balik ke diri kita sendiri. Makanya udahlah kita jadi orang yang baik saja. Setuju? Kita punya kesalahan tidak? Punya kekurangan tidak? Mana yang lebih penting bagi kita? Orang yang memuji atau orang yang mengoreksi? Jawab yang mantap. Mana yang lebih manfaat bagi kita? Dengar, manfaat bagi kita ya. Dikoreksi oleh orang yang kurang ahli atau dikoreksi oleh yang sangat ahli? Hah? Kayak mobil, mana yang lebih bagus kalau mobil mogok? Dipuji mobilnya atau diperbaiki?
kan? Aduh, ini mobil kalem ya, di jalan tenang saja, atau diperbaiki. Nah, mana yang lebih penting kita diperbaiki oleh orang yang belum tahu memperbaiki atau ahli memperbaiki? Tuh, gitu. Tapi yang ahli memperbaikinya rada-rada galak. Tapi yang kurang bisa memperbaiki lembut gitu. Ini mogok karena apa ya? Oh, ini mogok karena mobilnya tidak bunyi. Kita mah semuanya udah tahu. Nah, kalau kita dikoreksi, mana yang lebih manfaat bagi kita dikoreksi dengan lemah lembut? Bagi kita yang dikoreksi ya, dikoreksi dengan lemah lembut atau dikoreksi dengan tegas? Lemah lembut atau tegas? But atau gas? Itu buat molotot ditegasin. Kalau kita mengoreksi, memang yang bahas kalau kondisinya bagus dengan lemah lembut. Tapi kalau kita dikoreksi dengan lemah lembut enggak ngepek bagi kitanya, lebih baik kita dikoreksi dengan tegas. Karena dua keuntungannya, satu kita jadi tahu, yang kedua kita terlatih menghadapi hal-hal yang pahit. Benar? Mana dikoreksi? Mendingan dikoreksi global atau detail? Kan? Global atau detail kalau dikoreksi? Misalkan mobil mogok, dikoreksinya global. Ini mobil mogok. Karena apa? Karena dia nggak maju. Apa karena nggak maju? Karena mesinnya nggak hidup. Kenapa mesin nggak hidup? Cirinya nggak maju. Ini bengkelier, namanya bengkeli ya, bengkelier. Kita lebih baik dikoreksi dengan detail. Tahu kenapa ada lab? Coba datang ke dokter. Dokter umum, kata dokter umum, silakan dokter datang ke dokter spesialis. Itu lebih detail nggak? Spesialis bedah. Oh, ini harus spesialis bedah syaraf. Makin detail lagi, betul? Nah, sudah diperiksa, tolong dicek ke laboratorium. Pas dicek, global hasilnya. Ini darahnya merah. Kira-kira perlu nggak ke laboratorium jenis itu? Pas masukin lagi, ini darahnya apa? Ini darah muda. Cirinya apa? Yang diperiksanya masih muda. Kita memerlukan asam urat, cek berapa, macam-macam sampai hormon, makin detail, makin tepat itu koreksinya. Kenapa datang ke lab bayar? Karena kita membutuhkan informasi detail. Makanya yang paling beruntung adalah orang yang dapat koreksi detail, rinci sampai ke hal-hal yang halus, yang kecil. Beruntunglah. Ini Ikhwan, kalau saudara sebagai lelaki kan, punya istri yang punya kemampuan mengoreksi detail, inilah solehah. Kalau punya istri yang kerjanya muji aja, nggak pernah bantuin, karena yang kita pentingkan kan koreksi. Misalkan suami ada, maaf ya, cileh, korong, lalu di janggutnya ada remeh nggak gantung, lalu datang istri, duhai suamiku, engkau bagai matahari ya, lebay. Jadi kemana-mana teh bawa korong, bawa cileh. Ini pengkhianat bangsa. Masa pidato, padahal beliau misalkan seorang gubernur, korongan kan fatal. Tapi kalau mau kemana Pak, mau pidato, periksa dulu wajah. Oh, ini ada bekas air rodeh Pak di jasnya. Ini Bapak pakai celana udah 3 hari nggak diganti. Ya, Said A, Said B, tolong diganti Pak. Ini ketek rada hapek Pak ya. Coba dirapihkan.
Pas mau Pak bicaranya harus lurus niat, pakai doa. Udah tahu belum doa? Itu Allahumma barik lana. Itu doa makan Pak, ini doa pidato. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jaga pandangan Pak, karena Bapak pidato sekarang di kalangan mahasiswi. Jangan sampai pidato 1 jam omongan benar, mata enggak benar siap. Pak jaga Pak, bisi mati di mimbar. Oh iya astagfirullahaladzim. Coba kalau saudara punya istri yang bisa memeriksa sampai detail ya hal-hal yang halus, oh itu barokah benar. Bukan rewel. Apalagi kalau caranya baik misalkan, oh mantap. Tapi kalau caranya tegas, gak apa-apa, berlipat nanti pahalanya, kemampuan. Nah kita suka pengen yang muji-muji aja. Kita kan membutuhkan diri ini jadi baik, benar? Supaya kita selalu berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini persepsi wanita solehah itu ya. Jangan kebayang lembut, diam, pas bergerak juga keleyeng gitu, kakinya enggak napak. Oh, itulah lembutan hadirin. Kita tidak boleh jadi makhluk halus seperti itu. Baik, aduh maaf ya. Kalau lihat yang ngantuk teh pengen ngeganggu aja ini. Ada pertanyaan silakan dari radio, kita sudah lama tidak ngobrol ya. Silakan penelpon. Sahabat yang tidak berdengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi dan bersilaturahmi bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon MTAPL Bandung ke 022. Enak masjid suasana begini ya. Sekali lagi 022-201-7076. Dan bagi Anda sahabat MT yang akan bergabung melalui line telepon supaya untuk menyesuaikan volume suara radio Anda. Baik, sementara belum ada yang bergabung. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Jadi aset kita itu adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi kalau untung itu jangan dilihat dari uang, untung itu jangan dilihat dari pangkat, jabatan, perkembangan usaha, tapi lihat dari perubahan dirinya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kata kunci perubahan diri adalah berani jujur melihat diri sendiri. Jadi kalau orang gampang, maaf nih adik-adik ya, karyawan, kalau lihat karyawan atau santri itu pasti ada salahnya, tapi ada cirinya. Kalau santri ini berani mengakui kesalahannya, satu keberanian, saya salah, saya siap untuk memikul, dan benar-benar dia, dan kelihatan yang kedua tuh gigih memperbaiki. Ini respect. Saya tahu, oh ini santri karya ini berpeluang punya masa depan yang baik. Tapi kalau diberitahu lebih sibuk bela diri, membuat alasan-alasan, ini udah kelihatan, ini santri bakal susah berubah nih. Apalagi ketika perubahannya tuh lambat karena dia sudah merasa berubah. Oh, udah itu. Udah dia a part of problem. Do you know? You yeah. Do you understand? Yes, I stand under you. Oke ya hadirin. Maaf. Sampai di mana tadi jadi lupa lagi. Ada yang masuk telepon enggak? Satu orang penonton, ada sahabat Putri di Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum meninggal sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya.
daerah saya itu tidak mau memandikan, tidak mau pemahamannya, karena mereka haji, katanya tidak ada saksi, tidak ada yang memimpin untuk mengucapkan doa karena pendapat itu. Padahal saya sudah keluarga sudah melakukan kalau saya sudah mengucapkan kegiatan syahadat. Nah, saya sampai saya mau gimana itu sudah percaya gitu. Terus saya mau tanya, apakah saya masih bisa mendoakan orang tua saya atau memang saya tidak sah untuk masuk Islam gitu? Kalau sudah syahadat, sudah sah. Sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah itu, walaupun tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Ya. Apalagi kalau anaknya mendengar, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya boleh Bu, doakan ampunan rahmat Allah ya. Kan Allah juga yang membuatnya bersyahadat. Tidak mungkin orang buat syahadat tanpa izin Allah, benar? Iya betul. Ya, pada saat menjelang akhir hayatnya syahadat gitu. Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau ditakdirkan mendengar, Allah juga yang menakdirkan mendengar ya. Dulu ada di sini juga yang banyak sedekah terus waktu belum Islamnya. Nah menjelang meninggalnya syahadat itu. Begitulah Allah lah yang memberi hidayah ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin santri semuanya pada ngeliatin jari saya terus dari tadi ya. Ini ada kemarin tamu santri dari Banjarmasin ngasih cincin. Katanya pas ini tolong dipakai Saya nggak biasa pakai cincin, tapi demi membahagiakan yang ngasih cincin jadi dipakai ya. Tapi tangan saya jadi kurang normal ini hadirin. Begitulah ya. Silakan. Silakan sahabat dan tidak dimanapun Anda berada. Memang kalau punya yang bagus tuh rada beda.